Pemirsa, dari hasil lembaga survei Indonesia LSI dan ICA periode akhir November hingga awal Desember 2023 didapatkan elektabilitas Partai Gerindra sudah menyalip partai pemenang 2 kali pemilu, PDI Perjuangan. Ya, PDI Perjuangan berada di angka 19,3%, sementara Partai Gerindra berada di angka 19,5%. Lembaga Survei Indonesia LSI dan ICA merilis hasil survei terbarunya. Survei dilakukan dalam rentang akhir November hingga awal Desember 2023. Hasilnya, elektabilitas PDI Perjuangan yang merupakan partai pemenang pemilu selama 2 periode berturut-turut kini tersalip oleh Partai Gerindra untuk pertama kalinya. Dalam rilisnya, LSI dan ICA menyebutkan elektabilitas PDI Perjuangan berada di angka 19,3%, sementara Partai Gerindra berada di 19,5%. Direktur Citra Publik LSI dan ICA, Hanggoro Doso Pamungkas menyatakan, survei tersebut dilakukan terhadap 1.200 responden dengan metodologi multistage random. Rekan, telah kita dapatkan dalam survei terakhir LSI dan ICA bahwa pertama kalinya sejak 2014 PDIP dilampaui Gerindra. Ini temuan yang menarik ya tentunya pada awal bulan Desember ini, akhir November hingga awal bulan Desember, di mana datanya kita dapati bahwa Gerindra telah mencapai 19,5%, disusul PDIP 19,3%. Memang secara statistik ini masih dalam rentang margin of error. Bisa saja plus 2,9 atau minus 2,9. Tetapi data ini menunjukkan bahwa tren kenaikan Gerindra telah melampaui PDIP. Kenaikan elektabilitas Partai Gerindra ini bukan terjadi serta-merta. Terdapat fluktuasi elektabilitas yang terdata telah terjadi sejak Januari hingga November 2023. Ada beberapa hal yang menyebabkan naiknya persentase elektabilitas Partai Gerindra. Salah satunya adalah adanya blunder serangan dari PDI Perjuangan kepada Joko Widodo. Kalau kita lihat tracking surveinya mulai bulan Juni, Agustus hingga November 2023, mereka yang puas memilih yang menyatakan puas kepada kinerja Jokowi itu secara konsisten turun, ya, menurun dari PDIP. Ini terjadi akibat serangan-serangan PDIP ke Jokowi. Ya, mereka yang puas ke Jokowi sebagian pergi dari PDIP. Pada bulan Juni yang lalu masih 34,6%, kemudian Agustus 28,8%, pada bulan November ini yang puas atau cukup puas dengan kinerja Jokowi hanya 21,4% lah yang memilih PDIP. Serangan-serangan seperti menyampaikan bahwa neo Orba, kemudian isu penegakan hukum yang bernilai 5 oleh Ganjar, kemudian isu dinasti dan lain-lain ini justru malah mengakibatkan turunnya pemilih yang puas kepada kinerja Jokowi berpindah dari PDIP beralih ke yang lainnya. Selain itu, dari hasil survei ini terdapat perpindahan pilihan mereka yang puas kepada kinerja Joko Widodo ke Partai Gerindra. Di bulan Juni 2023 persentasenya 9,4% dan makin meningkat di bulan November menjadi 21,7%. Tim TV One mengabarkan. Pertama kali sejak Pileg 2014 PDI Perjuangan dilampaui Partai Gerindra. Dan berikut pemirsa adalah hasil survei LSI dan ICA periode survei 20 November hingga 3 Desember 2023. Kita lihat elektabilitas unggul, yang paling unggul di sini ada 19,5% Gerindra, disusul dengan PDIP 19,3%, kemudian 11,4% ada Golkar, lalu disusul dengan PKB 7,7% dan PKS 7,3%. Ini periode dari 20 November sampai dengan 3 Desember
2023. Artinya sebelum debat pertama berlangsung ya Mas ya, Betul. survei ini dilakukan. Ini hasilnya bisa Anda lihat, pemirsa, Gerindra melampaui PDIP relatif tipis memang. 19,5. Dengan margin of error sebesar Betul. 2,9% pemirsa. Artinya bisa lebih dari plus 2,9 ataupun berkurang dari 2,9% pemirsa. Kemudian kita lihat dari hasil Litbang Kompas bagaimana. Dari Kompas menunjukkan 21,9% masih unggul Gerindra dari hasil Litbang Kompas yang terbaru. Kemudian disusul dengan PDIP 18,3%. Kemudian Golkar ada angka 8%. Kemudian juga ada PKB 7,4%, disusul dengan PKS 4,9%. Ini dari hasil dua lembaga survei, satu dari Kompas Litbang dan satu lagi dari LSI DNJA. Kita mau ke LSI DNJA yang terlebih dahulu yang sudah bergabung bersama kita, tapi kita perkenalkan dulu siapa saja narasumber yang sudah hadir saat ini di studio kami. Sudah ada Bang Habibur Rahman dari Gerindra. Selamat sore Bang Habib, terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Mas Hanggodoso Pamungkas dari LSI DNJA dan juga sudah bergabung secara kami yaitu ada Bang Hanta Yuda saat ini yang bergabung dari Depok, Jawa Barat. Pertama saya ingin menuju ke LSI DNJA terlebih dahulu. Jadi apa artinya elektabilitas ataupun tingkat keterpilihan dari Gerindra ini lebih tinggi sekitar 0,2% kalau tidak salah ya dibandingkan dengan PDIP, menyalip PDIP meskipun masih dalam rentang margin of error. Jadi memang ya, ini kenapa menarik karena 10 tahun terakhir partai ini didominasi oleh PDIP. Sejak 2014, 2019 selalu PDIP unggul. Ya. Dan kali pertama ini 10 tahun terakhir, kali pertama Gerindra mengungguli. Ya, jadi meskipun dalam statistik ini masih dalam rentang margin of error, bisa saja plus minus gitu ya. Artinya keunggulan ini masih sangat mungkin saja plus atau minusnya, tetapi kalau kita lihat dari tren, memang kecenderungannya PDIP menurun dalam 3 survei terakhir. Kenapa? Nah, ada beberapa faktor kenapa PDIP menurun. Yang paling menonjol adalah serangan-serangan atau statement-statement yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh dari PDIP secara langsung maupun tidak langsung kepada Presiden Jokowi ini sangat mengganggu, menyebabkan mereka yang puas kepada kinerja Jokowi itu beralih. Jadi semakin menurun publik yang menyatakan puas kepada Jokowi memilih PDIP, berkebalikan dengan Gerindra. Pada bulan Juni yang lalu masih di bawah 10% puas pada Jokowi tapi memilih Gerindra. Kemudian Agustus meningkat hingga sekarang pada bulan November ini yang puas pada kinerja Jokowi memilih Gerindra di atas 21,7%. Substansi serangan yang mana yang bisa mengubah peta politik ini Mas Anggoro? Tentunya statement yang pertama yang menonjol sejak awal bahwa Jokowi dianggap sebagai petugas partai itu permasalahan pertama. Bahwa itu tidak sejalan dengan kehendak mayoritas masyarakat yang tidak suka diposisikan Presiden sebagai petugas partai. Yang kedua, statement-statement tokoh-tokoh PDIP seperti menyampaikan soal neo-orba, masa ini itu neo-orba, kemudian isu dinasti politik, isu-isu MK, ini yang secara langsung berdampak pada elektoral PDIP. Jadi berkebalikan ya, isu yang diduga-duga akan menurunkan elektabilitas Prabowo Gibran termasuk juga mungkin Gerindra di sini, justru itu yang menaikkan elektabilitas dari Gerindra. Justru harapannya kan begini ya, mungkin saja ketika itu dilontarkan kemudian turun suaranya ke PDIP, kan tidak. Kenapa? Karena ada irisan suara, di mana suara PDIP juga suaranya Jokowi di sana. Mereka yang memilih PDIP itu juga sebagian adalah orang-orang yang memilih Jokowi. Nah, kalau kita bandingkan misalnya sebelum Pilpres 2014, 2019, PDIP belum mencapai angka itu. Taruhlah misalkan di 2009 misalnya, dia angkanya di bawah ini gitu. Tapi begitu Presiden Jokowi bersama PDIP kemudian sama-sama menang ya akhirnya 2 kali pemilu ini PDIP selalu unggul. Baik, jadi ada suara yang puas pada Jokowi yang ada di PDIP awalnya. Karena narasi yang negatif tadi ke Jokowi. Kita boleh ke Mas Hanta Yuda. Mas Hanta Yuda, ini selisihnya dari LSI DNJA Mas, versi Mas ya. Gerindra meraih 19,5%, menyalip PDIP yang hanya 19,3%. Ini dalam sejarah sejak Pileg 2014 terjadi, Mas Hanta. Analisanya kalau versi Anda seperti apa Mas Hanta Yuda?
Ya, Andrew, sebenarnya di data Survei Poltering Indonesia relatif ada kemiripan dengan di lingkaran survei Indonesia, yaitu terkait tren ya. Tren elektabilitas Partai Gerindra itu di survei kita sejak awal bahkan akhir 2000 sejak awal 2023 ini itu sudah kelihatan trennya naik. Di saat yang sama pertengahan 2023 tren PD Perjuangan turun. Nah, penyebabnya saya ingin menjawab pertanyaan Andrew tadi, apa yang paling pertanyaan pentingnya menyebabkan faktor-faktor yang menyebabkan tren elektabilitas Gerindra naik, cenderung naik. Satu, kalau dianalisa adalah ini menguatnya persepsi terhadap preferensi Jokowi. Jadi sebelumnya kita lihat Jokowi kan masih di dalam persepsi publik mendukung antara Ganjar dan Prabowo. Nah, karena itu ketika Prabowo mengambil Gibran sebagai cawapres, itu telunjuk tanda petik Jokowi, Pak Jokowi itu semakin jelas dukungannya, preferensi politiknya ke pasangan ini. Sehingga saya kira ini memperkuat pesan ke publik bahwa Pak Jokowi berada di belakangnya, dan kita tahu Pak Jokowi dalam konteks politik elektoral hari ini kan kuat pengaruhnya, bisa dikatakan tanda petik ya raksasa politik elektoral, karena semua beradu dikesankan paling Jokowi antara Ganjar dan Prabowo. Belakang Ganjar merevisi strateginya, begitu juga dengan partai-partai beberapa kita lihat terutama pendukung Prabowo Gibran. Itu terdeteksi dari hasil survei Poltering Indonesia. Kami juga menanyakan sebagai pembanding pasangan capres-cawapres yang paling layak meneruskan Joko Widodo itu trennya pada bulan Juli itu masih Ganjar, masih dianggap tinggi. Kemudian pada September itu mulai cross, November itu tinggi sekali 41 ke Prabowo, ke Ganjar tinggal 25, dan terakhir pada bulan Desember ini 48% dipersepsikan ada Prabowo, sementara ke Ganjar hanya 20 sekian persen, 27%. Begitu juga pertanyaan tentang siapa yang paling layak melanjutkan program Jokowi. Itu juga Pak Prabowo yang menguat di 49%, ke Ganjar tinggal 26%. Artinya, poin yang ingin saya sampaikan, faktor tidak langsung Jokowi ini yang memberikan kontribusi kepada kenaikannya pada Prabowo, kemudian Prabowo berimbas kepada Gerindra. Yang kedua, ada potensi cukup besar migrasi pemilih. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Anggoro beberapa hal. Data kami juga menunjukkan ada migrasi pemilih Jokowi yang berasal di PD Perjuangan. Misalnya di survei terakhir itu penurunan pemilih Jokowi ke Ganjar itu dari 84% ke 68%. Sementara pemilih PDIP yang bergeser ke Prabowo Gibran itu dari 10% menjadi 20%. Artinya ada pergeseran, migrasi. Nah, ini saya kira juga memberikan dampak, dan bisa dipotret juga dari hasil survei ada pergeseran yang puas dengan kinerja Pak Jokowi. Ini juga menjauh, yang kolam yang cukup besar 77,6% di survei kami terakhir itu 47 hampir 50%-nya memilih Prabowo Gibran, sementara hanya 30% turun ya tren sebelumnya kepada Ganjar Pranowo. Itu faktor kedua. Apalagi tadi ada serangan PD Perjuangan kepada Pak Jokowi sangat kuat sehingga memposisikan PDIP semakin berdiametral dan Jokowi semakin berhadapan, dan ini semakin memberikan dampak bergesernya pemilihan. Terakhir yang ketiga, ini faktor tren elektabilitas Prabowo Subianto yang Pak Prabowo yang naik. Nah, sehingga kenapa Prabowo tadi punya efek Jokowi, kemudian wakilnya Mas Ganjar semakin kuat, elektabilitas Pak Prabowo semakin tinggi, memberikan dampak secara langsung kepada partai karena bekerjanya kotel efek ekor jas semakin kuat. Yang paling besar mendapatkan insentif elektoral, dampak kenaikan Prabowo adalah Partai Gerindra. Kenapa? Karena satu, Partai Gerindra adalah yang didirikan oleh Pak Prabowo dan terasosiasi kuat dengan Pak Prabowo itu di semua partai koalisi Indonesia Maju itu adalah Gerindra. Itu satu. Yang kedua, di saat yang sama wakil presiden cawapresnya ini tanpa warna. Mas Gibran tidak mewakili salah satu partai, sehingga kotel efeknya bisa eksklusif dimaksimalkan oleh Gerindra, ditambah misalnya meskipun Kaisang, keluarga Pak Jokowi, putra Pak Jokowi menjadi ketua umum PSI, juga belum bekerja secara efektif dampak kotel efeknya. Sehingga poin saya, dampak terbesar kenaikan Gerindra tadi adalah faktor yang 1, 2, 3. Tapi kalau mau dampak langsungnya itu pasti pileg dan pilpres yang berkaitan dengan capres. Dampak langsung dari kenaikan Gerindra ada 3 faktor. 1 faktor Prabowo, kedua faktor Subianto, yang ketiga Joyo Hadikusumo. Jadi faktor Prabowo lah satu faktor terbesar kenaikan Gerindra. Lalu kalau ditanya apakah faktor kenaikan Prabowo tertinggi? Salah satunya faktor Joko Widodo. Jadi itu urutannya. Pak Prabowo dipengaruhi efek dari Jokowi, Gerindra efek besarnya dari Prabowo Subianto. Tentu ditambah dengan faktor-faktor lainnya. Saya menjelaskan menganalisa dari sisi faktor yang paling kuat, yang paling determinan. Gitu, Baik, Andrew. nah,
Saya ingin ke Bang Habib. Bang Habib, apakah betul faktor yang paling dominan ini karena efek dari Joko Widodo, kemudian ke Prabowo Subianto, kemudian ke Gerindra? Nanti akan dijawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Udah curiga kan.